Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, malam hari ini kita ini melanjutkan kembali kajian tafsir Hamamizadah. Kita masuk kemarin sudah menyampaikan ayat yang ke-51. Oleh karena penjelasannya begitu panjang sehingga tidak bisa kita selesaikan hanya pada satu majelis, tetapi harus beberapa majelis. Malam ini saya ingin menyampaikan lanjutan dari kajian kita ayat wa nufikha bis-suri fa idahu minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Pada minggu yang lalu kita telah membahas, mengkaji bahwasanya nanti sangkakala itu ketika telah datang hari kiamat, itu malaikat Israfil akan meniup trompetnya. Itu ada dua pendapat yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan itu 2 tiupan, ada yang 3 tiupan. Pada sesungguhnya itu sama saja, karena dari 3 tiupan itu yaitu yang disebut nafkhatul faz'i dan nafkhatus soq'i itu sebenarnya satu, yaitu pada saat malaikat meniupkan trompet itu, sangkakala tersebut itu manusia terkejut yang begitu dahsyat keterkejutannya, dan kemudian mereka mati. Itu adalah 1 tiupan. Dan ini perbedaan pendapat ini bukan pendapat yang begitu saja disampaikan oleh ulama, tetapi mereka juga punya dasar hukum di sini. Yang mengatakan 2 itulah berdasarkan hadis Nabi, dan yang mengatakan 3 itu berdasarkan dari ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Mana yang lebih baik di antara yang lebih afsah kata ulama dari ketiganya ini, dari kedua pendapat ini? Fa asahhu li'annana fakhatus soqi wal fazai wahidun. Sesungguhnya tiupan keterkejutan dan tiupan kematian manusia itu sesungguhnya adalah satu. Wa dilailuhum hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dan ini bisa dipertegas dengan hadis yang disampaikan oleh Imam Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala annahu qala alaihi salatu wassalam. Jadi Rasulullah bersabda, kaifa an'ama. Kata Rasulullah, bagaimana mungkin kita bisa bersenang-senang, bagaimana mungkin kita bisa berbahagia ketika tiupan sangkakala itu telah terjadi. Kenapa? Karena wasahibus sur qad iltaqama surah. Karena pada saat itu malaikat Israfil peniup sangkakala itu, dia qad iltaqama, dia telah bersiap-siap, standby. Iltaqama itu standby kalau bahasa kita. As-surah dengan sangkakalanya. Wadi'an falahu, kemudian dia meletakkan sangkakala itu ke mulutnya. Setelah itu apa? Wahana jabhatahu, dan malaikat Israfil itu kemudian menundukkan keningnya. Artinya betul-betul serius dia siap-siap menunggu. Apa ini? Yantadiru mata yu'maru bin nafsi. Dia menunggu kapan Allah memerintahkan kepadanya untuk meniup sangkakala yang dimaksud. Kemudian mendengar cerita ini, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Faqalu, ya Rasulullah. Sahabat bertanya, ya wahai Rasul, siblana as-surah, tolong ceritakan kepada kami bagaimana sesungguhnya yang disebut dengan sangkakala itu. Jadi minta rincikan sahabat ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah bersabda, idza nufikha fis-suri, ketika sangkakala itu telah ditiup, tazalzalatil ardu, maka akan hancur, akan bergetar al-ardu, apa bumi ini. Jadi bumi ini akan bergetar. Terus
min haibatihi, karena kehebatan dari getaran bumi tadi, dari kekuatan sangkakala tadi, wa takunu kal ahnil manfus, maka bumi ini akan seperti kapas yang berterbang. Coba bayangkan, bumi sebesar ini ketika sangkakala itu ditiup, maka akan menjadi seperti kapas yang berterbangan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tasirul hawa, maka dia bumi ini akan berjalan sebagaimana udara berjalan. Wa taghlal bihar, kemudian tagla, mendidih, meluap. Al-biharu, air laut. Jadi air laut kita ini nanti ketika sangkakala itu telah ditiup, dia akan mendidih ya, meluap ya. Wa takunu bahran wahidan, dan lautan akan menjadi bahran wahidan, menjadi satu lautan saja yang ada di dunia ini. Apa artinya? Artinya ketika lautan telah menjadi satu, maka bumi sudah tidak ada, semuanya tenggelam, tertutup oleh air lautan. Wa ba'da dalika takunu ma'u hamiman, kemudian setelah bumi tidak ada lagi tertutup oleh air laut, maka air itu semua akan menjadi asin. Wa ma'ul bihari tambudu ilal ardi, dan tidak membutuhkan waktu lama, air laut ini kemudian tamfud, dia meresap ke dalam bumi. Tamfud ilal ardi hatta lam tabqa ala wajhil ardi ma'ud, sehingga tidak ada tersisa dari air laut yang meresap ke dalam bumi ini, meskipun satu tetes saja tidak ada. Setelah itu apa kata Rasulullah? Wa imra'atun murdi'atun zalat waladaha wa imra'atun murdi'at, sedangkan ibu yang saat itu sedang menyusui, zalat, itu akan terlepas waladuha, anaknya. Jadi ada ibu sedang menyusui, ketika trompet ini ditiup, sangkakala ini ditiup oleh malaikat Israfil, anak yang sedang digendong, yang sedang disusui oleh ibunya, dia akan terlepas dari gendongan ibunya. Wa imra'atun hamilatun wada'at hamluha, sedangkan orang yang lagi hamil, tak peduli mau hamil 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 7 bulan, 9 bulan, semuanya wada'at hamluha, kandungannya akan lepas semua, keluar, belum tahu. Itu kata Rasulullah SAW. Min khawfi dhalikal yawm, saking rasa ketakutan pada hari itu, pada hari ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil tadi. Wan nasu takunu sukranan, sedangkan pada saat itu karena air sudah diserap semua ke dalam bumi, tidak ada lagi satu tetes pun, manusia semuanya akan kehausan. Min haibatihi, dari kehebatan sangkakala itu ketika ditiupkan oleh malaikat Israfil. Wal abbalu takunu syaiban, yang saat itu anak-anak masih umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, takunu syaiban, tiba-tiba dia menjadi orang tua, aubanan, uban semua. Wa kullu makhluqi halikun, dan semua makhluk pada saat itu akan hancur semuanya, illa hamlatul arsy, kecuali malaikat hamlatul arsy, yaitu malaikat yang menyanggah arsy ini. Tadi oleh Pak Kiai Musleh itu ketika kita mukadimah Fatihah itu disebut tadi malaikat hamlatul arsy. Apa malaikat hamlatul arsy? Itulah malaikat yang menyanggah langit ini, makanya langit ini tak kecil. Malaikat hamlatul arsy ini ada 4 ya. Penyanggah langit ini ada 4, disebut dengan malaikat hamlatul arsy, 4 ya. Terus wa Jibril wa Mikala wa Israfil wa Azrail. Jadi malaikat ini ketika semua makhluk hancur kecuali ada 8.
8 malaikat yang tersisa pada saat itu, yang ini adalah pentolan-pentolan malaikat. 4 itu dari malaikat hamlatul arsy, yang keempatnya lagi, yang kelima itu Jibril, yang keenam itu Mikail, yang ketujuh itu Israfil, dan yang ke-8 itu Azrail. Timbul pertanyaan, dari ke-8 ini nanti yang mati duluan siapa? Yang terakhir mati siapa? Jadi kalau dijelaskan oleh ulama, yang nanti akan mati terakhir itu malaikat Israel. Kenapa? Karena dia tugasnya mencabut nyawa. Kalau dia mati duluan, siapa yang mau cabut? Jadi ada 8 pentolan-pentolan malaikat yang tidak hancur pada saat itu. Jadi setelah itu kata Rasulullah, fa innahum la yamutuna, yang 8 ini tidak mati. Summa ya'murullahu ta'ala Azraila an yaqbidu arwah haula. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Israel untuk untuk mencabut terhadap nyawa dari malaikat-malaikat yang lain tadi. Disuruh cabut kepada malaikat Israel. Wa fi riwayatin yaji'ul khitabu min Allah ta'ala falyamut hamlatul arsy fayamutuna biidznillah ta'ala. Tetapi di dalam riwayat lain juga dijelaskan oleh ulama bahwasanya itu Allah yang mematikan malaikat hamlatul arsy itu. Jadi malaikat hamlatul arsy itu penyangga langit ini dimatikan yang lebih dulu. Setelah mati 4 malaikat penyangga arsy ini, 4 malaikat penyangga arsy ini mati, kemudian fabaqal arsy mu'allaqun fil hawa, maka arsy ini, langit ini kemudian mu'allaq, ini bergantung-gantung dia, gentayangan. Kalau misalnya kita tenggang gentayangan fil hawa, di udara dia, tidak ada senaku lah, tidak ada senyangga. Bil hawa summa yaji'ul khitabu ila Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrail mutu fayamutuna biidznillah. Kemudian Allah kembali menghitopkan kepada 4 malaikat berikutnya, yaitu malaikat yang 4 selain malaikat hamlatul arsy tadi. Kemudian mereka mati semuanya. Nah, setelah itu fama baqa 'alal ardi was samawati ahadun ghairullah. Dan pada saat itu tidak ada lagi kecuali yang masih kekal adalah hanya ahadun. Tidak ada satupun yang kekal pada saat itu yang masih tersisa kecuali zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala, seperti apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Itu di mana tuh? Surat apa? Surat Ar-Rahman. Itu yang menjelaskan bahwasanya kullu man 'alaiha, setiap orang 'alaiha yang ada di atas bumi ini, fan, mereka semuanya binasa, fanin, binasa, wa yabqa, dan akan tetap wajhu rabbika, zat Tuhanmu dzul jalali yang mempunyai keagungan wal ikram dan kemuliaan.